Walhamdulillahil qail fi qissati Isra wa Mi'raj Sayyidil Qadail wa sahibil fadail. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla minal masjidil harami ila masjidil aqsa alladzi barakna hawla linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi tahirina tayyibin wa ashabil ghurri yamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Siyadatul habaib asy-syurafa wa sa'adatul ulama'il fudala wa jami'il hadirin al-akhiba'il aiza rahimakumullah. Ibadallah, fi hadihi munasabati sa'idah wa bimisli hadzal ijtima'il mubarak an usyakum jami'an wa nafsi bittaqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa nas'alallahi subhanahu wa ta'ala ayahdina ila siratil mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin wa yaj'alana jannatahu jannatan na'im bihaqqi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal ya karim. Kepada para habaib, para alim ulama, para kiai, para ustadz, para tuan-tuan guru, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang saya cinta, yang saya muliakan, guru kita semua, akhina al-fadil, ad-da'i ilallah, al-mujahid fi sabilillah, Sayyidina al-Habib Salim al-Idrus, al-Habib Qadir al-Idrus, al-Habib Abdullah al-Idrus, al-Habib Hamid bin Fuad al-Attas, dan seluruh para habaib yang hadir bersama kita, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Namun tidak mungkin kita kurangi rasa hormat, rasa cinta, rasa mahabbah kita kepada beliau zuriyah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan semoga para habaib kita senantiasa Allah berikan kekuatan istiqamah. Allah panjangkan umur mereka semua. Allah sehatkan jasmani dan ruhaninya. Allah berikan kemenangan dalam dakwahnya. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang saya cinta, yang saya muliakan segenap para ajengan, para kiai, para tokoh masyarakat yang hadir bersama kita, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Juga kita doakan semoga tuan-tuan guru kita senantiasa Allah berikan kebahagiaan dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salam yang istimewa juga saya sampaikan kepada segenap panitia penyelenggara, wabil khusus keluarga besar Majelis Al-Idrus CJI dan segenap panitia penyelenggara yang terlibat langsung atau secara tidak langsung, yang telah mengorbankan hartanya, tenaganya, pikirannya, waktunya. Kita doakan semoga beliau semua segala jerih payahnya diganti oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang saya cinta, yang saya muliakan segenap, yaitu kaum aba, bapak-bapak, para pemuda, para santri yang hadir,
Mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat yang mulia ini senantiasa menjadi penyebab turunnya rahmat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Lanjut jangan? Pak yang bener loh. Lanjut jangan? Ini udah jam 2. Ya. Jam 2 kurang 2 jam. Lanjut. Tapi nggak sebentar nih saya ceramahnya mau agak lama, nggak apa-apa. Sampai jam 3 boleh? Sampai subuh boleh? Siap sampai subuh? Takbir! Masya Allah, sampai subuh siap. Memang ente pikir aing wayang golek. Sampai subuh siap, ketika subuh aing balik. Masya Allah, baik saudara. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, bahwasanya saya ingin mengajak dan mengingatkan kepada segenap muslimin bahwa jangan pernah kita berhenti, jangan pernah kita merasa capek, jangan pernah kita merasa lelah untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus bersyukur kepada Allah? Lihat saudara, pada malam hari ini di mana Allah sayang kepada kita, di mana Allah memberikan nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, saudara. Yang saya ingin garis bawahi, saudara, bahwasanya tatkala kalian sudah berada dalam acara yang seperti ini, saudara, kita bukan menjadi seorang sembarang seorang, saudara. Bukan menjadi orang yang biasa, tetapi ketika kita kumpul di tempat yang mulia ini, semuanya menjadi manusia pilihan Allah. Allah pilih kita semua, baik dari mulai habaibnya, dari mulai kiai sampai santrinya, saudara. Dari mulai pejabat sampai rakyatnya, tatkala mereka berkumpul di pengajian, saudara, maka mereka menjadi manusia pilihan Allah. Amin ya rabbal alamin. Sehingga saudara, kenapa kita dipilih oleh Allah? Supaya kita semua dapat memperdalam pengetahuan kita dalam urusan ilmu agama. Kalau kita sudah ada di pengajian, disitulah tempat kita menerima ilmu. Betul? Betul? Maka oleh karena itu, saudara, bagaimana mungkin kita tidak mau bersyukur kepada Allah? Sedangkan duduknya kita di tempat ini, kumpulnya, bersatunya, bersaudaranya kita di tempat ini, saudara, bukan untuk mencari harta, bukan untuk mencari pangkat, bukan untuk mencari jabatan, bukan untuk COD-an, betul? Tapi duduknya kita di tempat ini, saudara, untuk mencari ilmu, untuk memperdalam pengetahuan kita dalam urusan ilmu agama, untuk mengkuatkan kita punya iman, kita punya keyakinan, untuk mendapatkan ridha Allah, untuk mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad. Sehingga saudara, apa yang terjadi? Begitu kita datang ke pengajian untuk memperdalam pengetahuan kita dalam urusan ilmu agama, saudara, kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan atau dimasukkan ke dalam golongan al-mujahidina fillah. Kenapa? Sebab Allah yang nyatakan dalam Al-Qur'anul Karim, faqala ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, wa ma kana lil mu'minina liyanfiru kafa. Tidaklah, kata Allah, sepatutnya bagi mereka orang-orang yang beriman untuk bepergian perang semuanya. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah. Maka hendaklah ada pada setiap utusan orang yang beriman tersebut untuk lihat tafaqahu fiddin, memperdalam pengetahuan mereka dalam urusan ilmu agama. Saudara, lihat bagaimana Allah sebutkan kita semua, dari mulai habaibnya, kiainya, santrinya, siapapun, baik yang terlibat langsung ataupun tidak langsung, saudara, yang terlibat langsung memperdalam pengetahuan dalam urusan ilmu agama seperti para santri, saudara, atau yang cuma duduk di pengajian untuk memperdalam pengetahuan dalam urusan ilmu agama. Allah sebutkan kita semua dalam satu ayat yang berkenaan langsung dengan al-mujahidina fillah, saudara. Jadi artinya berangkatnya kita dari rumah menuju pengajian bagaikan berangkatnya para prajurit ke medan laga, ke medan tempur, ke medan perang, saudara-saudara.
Kalau prajurit, mereka berangkat ke medan perang. Mereka bawa senjata. Senjatanya apa? Ada yang bawa panah, betul? Ada yang bawa busur, betul? Ada yang bawa pedang. Ada yang bawa kelewang. Saudara, ada dengan kudanya dan lain sebagainya, betul? Maka kita dari rumah, saudara, yang santri berangkat ke pondok bawa senjata. Mustami berangkat ke pengajian bawa senjata. Apa senjatanya? Senjatanya, saudara, yaitu dengan penanya, dengan kertasnya, dengan pecinya, dengan sarungnya, sehingga mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah, saudara. Betul? Saya mau tanya, jawab yang kompak. Kalau begitu pengajian bagus tidak? Sallu ala Nabi Muhammad. Saudara, coba lihat. Bagaimana nggak bagus? Bagaimana nggak indah, saudara? Sedangkan kumpulnya kita di tempat ini, saudara. Kita bukan untuk diri kita. Kumpulnya kita di tempat ini bukan untuk memuliakan seseorang, bukan. Bukan untuk memuliakan Haji Anu, Kiai Anu, Habib Anu, bukan. Kita mau berkumpul di tempat ini karena baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga disebutkan oleh seorang wali. Ada seorang wali yang bernama Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau adalah pengarang kitab Maulid Syamsudduror. Beliau mengatakan di hadapan umat Islam pada saat itu, yang dimana acara pada saat itu tidak jauh beda dengan acara kita pada malam hari ini, saudara. Beliau katakan, Majma' ma masilu fi simal aujanub. Beliau katakan perkumpulan kalian, acara kalian adalah perkumpulan yang sangat bagus, yang sangat indah, yang tidak akan pernah ada bandingannya, saudara. Kenapa beliau katakan pengajian seperti ini adalah pengajian yang bagus, acara yang bagus, perkumpulan yang bagus, sampai katakan gak ada bandingannya, saudara? Apa sebabnya perkumpulan kita menjadi bagus, bahkan gak bisa dibandingkan dengan perkumpulan manapun? Apakah yang menjadi bagus karena ada Habib di dalamnya? Apakah yang menjadi bagus karena ada ulama di dalamnya? Ya, itu memang sebagian daripada membuat kita lebih baik. Tapi ada yang lebih utama daripada itu, saudara. Yang membuat kita mulia, yang membuat acara kita lebih agung, bukan karena ada pejabat di dalamnya, bukan karena ada urusan politik di dalamnya, bukan. Tetapi acara kita menjadi bagus, menjadi indah, menjadi mulia, bahkan tidak ada bandingannya. Kenapa? Ya, bihal Mustafa, baru bahlul qulub. Karena di dalamnya dihadiri oleh baginda Nabi besar Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Coba kalian cari perkumpulan yang mana, acara yang seperti apa, yang lebih bagus, yang lebih indah dibandingkan acara yang kita dihadiri oleh baginda Nabi besar Muhammad. Makanya saudara, saya suka kasihan. Zaman sekarang banyak yang mengolok-olok pengajian, betul? Betul? Saya kasih tahu saudara. Beberapa hari yang lalu ada seorang, yaitu saudara, nenek-nenek tua. Saudara, dia berkata, kenapa ya ibu-ibu itu banyak ngumpul di pengajian? Dia tanya kenapa? Ibu-ibu kok mau sih ngumpul di pengajian? Kenapa? Dia tanya, saudara, kira-kira jawab apa jawab? Jawab apa jawab? Betul. Dia kan nanya, kita jawab. Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Betul? Ibu Megawati namanya, saudara. Siapa namanya? Jawab yang kompak. Siapa namanya? Siapa namanya? Takbir. Saudara, dia nanya, sampaikan ke Ibu Megawati. Ibu Megawati nanya, kamu bertanya-tanya. Kita jawab, saudara. Bagaimana ibu-ibu nggak mau ngumpul di pengajian? Sedangkan pengajian, tempat ibu-ibu, tempat kita mendapatkan warisan Nabi Muhammad. Ketika seorang ibu, ketika seorang bapak duduk di pengajian, saat itu juga dia mendapatkan warisan Nabi Muhammad. Orang yang mendapatkan warisan Nabi Muhammad
Apa sebab warisan Nabi? Saya kasih tahu. Warisan Nabi itu akhlak, wara, ilmu, khauf, qanaah, zuhud, istiqomah, ibadah. Itu warisan Nabi. Di mana kita bisa dapatkan? Kalau bukan di pengajian, saudara-saudara. Orang kalau sudah dapat warisan Nabi, orang kalau sudah duduk di pengajian, orang tersebut adalah manusia yang indah di hadapan Allah, saudara. Jangankan dirinya, jangankan jasadnya, jangankan kulitnya yang duduk di pengajian. Saudara-saudara, jangankan tubuh kita, jangankan diri kita, dari ujung rambut sampai ujung kaki, terpal, karpet yang kalian duduki, kedudukannya lebih agung, lebih mulia dibandingkan kursi yang dipakai oleh Megawati, saudara. Betul? Takbir! Masya Allah, jangan macam-macam, saudara. Pengajian itu adalah tempat kita beribadah, betul? Tempat kita mengingat Allah, betul? Jangan ditanyakan lagi, harusnya kita yang bertanya. Ibu Megawati jangan bertanya demikian. Kita yang harus bertanya, loh kenapa ya ibu-ibu banyak ngumpul di partai politik, bukan di pengajian, betul? Memangnya kalian nanti mati mau bawa bendera PDI? Betul apa betul? Betul apa betul? Saudara-saudara, jangan macam-macam. Pengajian itu adalah tempat yang dimuliakan oleh Allah, saudara. Kita di sini semua berkumpul demi Allah, saudara. Demi Allah kita berkumpul, nggak ada yang bawa bendera manapun. Nggak ada, saudara, kata kamu aspek kita pakai speaker, nggak ada. Umat Islam harus berkumpul, saudara, betul? Umat Islam harus bersatu, saudara, betul? Umat Islam harus bagaikan, saudara, yaitu sapu lidi yang diikat dengan erat, dengan jumlah yang banyak, sehingga tidak mudah untuk dipatahkan, saudara, betul? Saya mau tanya, siap bersatu? Siap bersatu? Takbir! Masya Allah, saudara, kalau sudah di pengajian, kita semua menjadi manusia pilihan Allah. Manusia yang diberikan keindahan, keistimewaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan macam-macam, saudara. Kalau kita jauh dari pengajian, kita pun akan jauh dengan Rasulullah kelak di akhirat. Kadar kedekatan kita dengan Nabi kelak di akhirat tergantung kadar kedekatan kita di dunia dengan warisan Nabi Muhammad. Kalau di dunia, saudara, kita jauh dari pengajian, kalau di dunia kita jauh dari warisan Nabi, dari akhlaknya, dari ilmunya, dari khaufnya, qanaahnya, zuhudnya. Kalau di dunia kita jauh dari madrasahnya sepi, kiai ngajar kitab sepi, masyarakatnya sibuk dengan sawahnya, sibuk dengan kolam ikannya, sibuk dengan kebunnya, hingga madrasah sepi, nggak mau pada ngaji. Goblok, memangnya yang akan selamatkan kamu kelak di dalam kubur kebunmu, singkongmu? Bukan, tetapi yang akan selamatkan kamu kelak di dalam kubur adalah warisan Nabi Muhammad. Sibuk dengan partai politik, sibuk, saudara. Memangnya kalian nanti ditanya oleh malaikat, Anda buka? Memangnya mau tanya, banteng. Anda buka? Banteng malaikat. Betul? Enggak. Bukan, saudara. Bukan bendera partai manapun yang akan selamatkan kita, bukan. Bukan. Yang akan selamatkan kita adalah bendera Nabi Muhammad. Kita berkumpul di tempat ini bukan untuk bendera masing-masing, bukan. Tetapi untuk Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kadang-kadang, saudara, umat Islam juga begitu tuh. Makanya orang-orang bertanya-tanya. Saudara, kadang-kadang umat Islam, kadang-kadang masyarakatnya di kampung-kampung, mohon maaf Pak ya, mohon maaf, bukan di kampung ini nggak tahu di kampung mana, saudara. Saya pernah lihat, ada pengajian yang hadir sepi. Bagian koplo, bagian dangdut, bagian orkes, rame. Parah apa parah? Ngawur apa ngawur? Jadi orang bertanya-tanya kalau begitu, saudara. Bagian koplo rame, bagian dangdutan pada nyawer. Betul? Apakah belum puas? Kemarin Allah berikan bencana di Cianjur sampai ratusan orang meninggal. Gara-gara siapa, saudara? Gara-gara siapa? Allah turunkan musibah. Allah turunkan gempa. Saudara-saudara, jangan tanyakan kepada Allah. Kita lihat di Cianjur banyak mama, banyak kiai, banyak ulama, betul? Banyak habaibnya, banyak pondok pesantrennya.
Masih nanya kepada Allah. Ya Allah, kenapa? Bukannya Cianjur banyak para ulama. Bukannya Cianjur banyak para mama. Kenapa ya Allah turunkan musibah? Jangan tanyakan kepada Allah. Karena kalau kita lihat Cianjur, saudara, sekarang sudah parah. Sudah kacau. Walaupun banyak habaib. Ya, Cianjur banyak habaibnya, Cianjur banyak ulamanya, Cianjur banyak mamanya, banyak pesantrennya, tetapi tidak kalah banyaknya di Cianjur orang yang mabuk, maksiat, zina, dolalat, sayiat dilaksanakan di mana-mana tempat, saudara. Sampai masuk berita dunia, Cianjur satu orang, satu pria dapat membunuh puluhan orang, saudara. Saya mau tanya, kalau begitu Cianjur kacau apa kacau? Kacau apa kacau? Geng motor di mana-mana. Bawa pedang, tawuran di mana-mana sampai meninggal, saudara-saudara. Yang mabuk di mana-mana. Perzinahan di mana-mana. Kalian lihat, saudara. Orkes di mana-mana. Dangdutan di mana-mana. Walaupun banyak habaib, tapi tidak kalah banyak juga mereka yang maksiat, yang mengundang musibah, sehingga Allah turunkan musibah menyeluruh kepada masyarakat Cianjur, saudara. Jangan tanyakan kepada Allah, tanyakan kepada diri kita masing-masing, saudara. Di kampung ini pun demikian. Kalau nggak mau Allah turunkan musibah, kalau nggak mau Allah turunkan gempa, kalau nggak mau Allah turunkan bencana, maka tanyakan kepada diri kita, seberapa erat ikatan kita kepada Allah dan Rasulnya, saudara-saudara. Seberapa erat ikatan kita dengan ulama, dengan kiai, dengan habaib, seberapa erat, saudara-saudara. Di pengajian, saudara, kita mendapatkan kemuliaan yang dimana kemuliaan ini tidak akan bisa didapatkan di umat manapun, di perkumpulan manapun. Saya mau cerita, saudara. Ada seorang habib, seorang ulama yang bernama Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Beliau adalah seorang wali Allah, orang yang sangat istimewa, di mana, saudara, saking istimewanya beliau, saking mulianya di hadapan Allah, beliau mengatakan, "Laudha'anin Nabi." Andai kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada dalam pandanganku sekejap saja, maka aku tidak akan menganggap diriku seorang muslim. Saking luar biasanya waktunya dihabiskan untuk Nabi Muhammad. Beliau mengatakan, saudara, dari Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, beliau mengatakan ada seorang syekh yang bernama Syekh Hasan Al-Maghribi. Syekh Hasan Al-Maghribi ini berjumpa dengan Rasulullah yaqadatan, dalam keadaan tidak tidur, saudara-saudara. Kemudian Syekh Hasan Al-Maghribi bertanya kepada Rasulullah, atau berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, coba berikan aku faidah ya Rasulullah." Kemudian kata Rasulullah, "Aku akan memberikan kamu faidah, 3 faidah yang akan aku berikan." Kata Syekh Hasan, "Ya Rasulullah, faidah itu untuk aku atau untuk orang pada umumnya?" "Untukmu dan untuk orang yang sampai berita ini kepadanya." Apa yang pertama faidahnya, saudara? Yang pertama adalah kata Rasulullah, sesungguhnya orang-orang yang bawa tasbih, tahu tasbih nggak? Ada yang bawa tasbih? Mana? Kata Rasulullah, sesungguhnya tasbih, siapa orang yang bawa tasbih, baik tasbih itu dipakai ataupun enggak, dipakai zikir atau enggak, dipakai bersolawat atau enggak, hanya disimpan di kantong, hanya dibawa, kata Rasulullah, ya'uddu bismusabbihat, maka dihitung sebagai orang yang bertasbih, saudara-saudara. Lagian kalau kita sudah bawa tasbih, masa nggak mau zikir sama Allah? Benar apa benar? Makanya saudara, ulama zaman dulu nggak pernah lepas dari tasbih. Sekarang pun begitu, nggak pernah lepas. Mungkin ada yang lepas, tapi dulu saudara nggak pernah. Kenapa? Karena nggak ada halangan. Di tangannya tasbih, kantongnya tasbih, nggak ada halangan. Tiap ingat berzikir, ingat tasbih, zikir, saudara-saudara. Itu ulama tuh. Ngajarin kepada santrinya, wahai santri-santri, nggak boleh kamu lepas dari tasbih. Santrinya nggak pernah lepas dari tasbih. Anda tahu Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Beliau Habib Keramat Empang Bogor. Beliau setiap hari dalam keadaan rapih pakaiannya, sudah.
tangannya selalu berzikir dan berselawat kepada Rasulullah. Beliau mendawamkan Ratib Al-Attas. Saudara-saudara, suatu ketika Habib Abdullah dalam keadaan sakit akhirnya membuka imamah dan sorbannya, saudara. Sakit, parah sakitnya. Hingga akhirnya beliau berkata, beliau memanggil anaknya. Beliau punya anak namanya Muhsin. Ya Muhsin, kata Habib Keramat Empang Bogor, ya Muhsin, ta'al. Akhirnya Habib Muhsin datang. Abah, kenapa, Pak? Manggil-manggil Muhsin. Tolong ambilkan imamah, Abah. Ambilkan sorban, Abah. Ambilkan tasbih, Abah. Abah pengen rapi sekarang. Diambilkan. Akhirnya Habib Keramat, Habib Abdullah dalam keadaan rapi, saudara-saudara. Berbaring di tempat tidurnya. Kemudian, saudara, beliau mengatakan, kenapa Muhsin? Abah pengen pakai pakaian yang begini? Kata Habib Muhsin, ya Abah, kenapa, Abah? Kenapa Abah pengen pakaian yang rapi? Sedangkan Abah dalam keadaan sakit. Kok tiba-tiba Abah panggil Muhsin untuk memakai imamah dan sorban? Kenapa, Abah? Apa yang dijawab oleh Habib Abdullah, Habib Keramat? Wahai Muhsin, wallahi ada haya. Demi Allah, ana malu ya Muhsin. Kenapa Abah pengen rapi, pengen pakai imamah, pengen pakai sorban? Karena di hadapan Abah ada Rasulullah. Orang yang ingat sama Allah, yang ingat sama Rasulullah, wafatnya dijemput oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nggak bisa mengikuti Habib Abdullah sepenuhnya, tetapi kita bisa mengikuti sedikit demi sedikit minimal tasbihnya yang kita bawa, saudara-saudara. Itu yang pertama faidahnya. Saudara, kalau sekarang orang-orang daripada bawa tasbih lebih banyak bawa HP. Bener nggak? Bener nggak? Nggak pernah lepas pagi HP. Kalau dulu santri-santri zaman dulu, saudara, pagi zikir sama Allah, salawat kepada Rasulullah. Pagi, siang, sore, malam selalu bertasbih, saudara-saudara. Mau makan tasbih, udah makan tasbih, ingat sama Allah. Ingat saudara, zaman sekarang bangun tidur ha, bangun tidur ha, mau tidur ha, mau makan, udah makan, mau mandi, habis mandi, mau BAB, lagi BAB, mau don oke. Masya Allah. Takbir. Kira jelas apa jelas? Itu yang pertama, saudara. Kata Rasulullah, jangan jauh dari tasbih. Yang kedua, apa faedah yang diberikan oleh Rasulullah kepada Syekh Hasan? Yaitu, saudara, sesungguhnya kata Rasulullah, kopi. Ada yang ngopi nggak? Ada yang ngopi nggak? Nggak ada. Pantesan di atas panggungnya nggak ada. Sesungguhnya kopi, selama itu kopi masih ada di mulutmu, astagfirullah kal malaikat, maka malaikat akan mengistighfarkan kepadamu. Sallu ala Nabi Muhammad. Habib, kopi yang mana, Habib? Ya, kopi bukan kopi yang dipakai buat main gapleh tiap malam, bukan. Astagfirullah kal malaikat yang dimaksud apa? Kopi yang membuat kita semangat untuk beribadah kepada Allah. Karena ulama dulu sampai Habib Abdullah bin sampai Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, beliau saudara-saudara sampai 32 tahun nggak tidur. Banyak para aulia Allah yang kurang tidur. Kenapa? Karena beliau merasakan sayang dengan waktu yang dibuang sia-sia, saudara-saudara. Makanya ketika itu Syekh Hasan, saudara, diberikan faidah, kalau kopi masih ada di mulutmu baunya, astagfirullah kal malaikat, maka malaikat akan mengistighfarkan kepadamu. Kenapa? Karena dia, saudara, minum kopi membuat stamina-nya semakin bangkit sehingga ibadahnya semakin semangat kepada Allah, saudara. Bukan kopi buat main remi tiap malam, bukan. Apalagi main ML, sudah. Apalagi mabar. Apalagi buat main slot. Betul? Bukan, saudara-saudara. Itu yang kedua. Yang ketiga apa, Beb? Yang ketiga, faidah yang diberikan oleh Rasulullah kepada Syekh Hasan pada saat itu, saudara, yaitu jurusaka indal wali min awliya illah hayyin aw mayyit. Kata Rasulullah, sesungguhnya jikalau kalian duduk
bersama orang soleh. Duduknya kalian bersama orang soleh. Duduknya kalian bersama aulia Allah. Bersama orang alim. Hayyin al-mayyit. Baik para wali tersebut, para aulia Allah tersebut, orang-orang alim tersebut masih hidup atau sudah meninggal. Walau kasaji bayadhah. Walaupun saudara seperti orang yang yang pecahkan telur. Seperti orang yang pecahkan telur maksudnya apa? Saking sebentarnya. Duduknya kita dengan orang alim, walaupun sebentar, seperti orang mecahkan telur atau meras susu, saudara, kata Rasulullah, lebih baik bagimu dibanding kamu beribadah sampai tanganmu terputus, saudara-saudara. Walaupun dengan aulia Allah, walaupun dengan wali, walaupun dengan orang alim, cuman sebentar, seperti orang memecahkan telur, kata Rasulullah, lebih baik daripada kamu ibadah sampai terputus tanganmu, saudara-saudara. Maksudnya apa? Kalau kita tanpa orang soleh bisa ibadah, loh bagaimana kalau kita dekat dengan orang soleh, saudara-saudara? Betul? Betul? Jadi bagaimana pengajian gak mulia, sedangkan pengajian dihadiri oleh para aulia Allah, dihadiri oleh orang-orang alim, saudara. Kemudian, saudara, bagaimana keutamaan kita dekat dengan orang soleh? Anda tahu? Faqihil Muqaddam. Muhammad bin Ali Ba'alawi. Saudara-saudara, beliau adalah jaddi. Beliau adalah kakek kami. Datuk moyang kami, saudara-saudara. Habib Muhammad Ali Ba'alawi, ketika di zamannya saudara, ada orang fasik yang meninggal. Orang fasik, orang yang hidupnya maksiat, saudara-saudara. Ketika dia disiksa, Faqihul Muqaddam bangkit dari kuburnya, masuk ke dalam kuburnya orang fasik dan berkata, wahai malaikat, hentikan siksaanmu. Kata malaikat, kenapa? Ini kan orang fasik. Ini memang harus disiksa. Terserah. Kumasia, welah mencukurang. Alek disiksa, anak kita terserah, bodoh amat lah. Mun bisa bawa dia. Kenapa? Sebab wahai malaikat, ketika engkau siksa dia, kau kendir dia, teriakan dia, mengganggu zikirku kepada Allah. Akhirnya saudara, gara-gara kuburannya dekat dengan orang alim, sehingga mendapat syafaat saudara-saudara. Padahal kuburannya yang dekat. Loh bagaimana kalau kita yang masih hidup sering merapat ke pengajian, dekat dengan orang alim, saudara-saudara. Dekat dengan ulama, dekat dengan para habaib. Betul? Saudara-saudara, Anda tahu, yang akan manfaat hidup kita, atau kalau kita mau diangkat derajat sama Allah, Allah nggak perlu harta, Allah nggak perlu ilmu. Apa yang Allah perlukan, saudara, untuk kita supaya kita diangkat derajat sama Allah? Hati yang bersih, yang dekat, punya ikatan yang erat dengan orang alim, saudara-saudara. Ada seorang wali yang bernama Habib Abdurrahman Al-Masyhur. Beliau adalah sahibul Bughiyah, pengarang kitab Bughiyah. Namanya siapa? Habib Abdurrahman Al-Masyhur. Ketika beliau ngaji, saudara, di Masjid Al-Muhdar, ada satu muridnya yang nggak mau ikut ngaji. Bukan nggak mau, saudara, karena tugas beliau bukan untuk ngaji. Siapa muridnya? Punya murid namanya, saudara, Al-Habib Alwi bin Syihab. Habib Alwi bin Syihab, murid Habib Abdurrahman. Beliau nggak ikut ngaji, nggak ikut duduk kayak begini. Apa tugas beliau? Tugas Habib Alwi bin Syihab adalah yaitu seduh kopi. Tugasnya nuang kok. Beli kopi ke pasar. Pilih kopi buat gurunya, buat orang alim, buat orang soleh. Ketika sudah dapat kopi, ditumbuk kopinya, saudara. Ditumbuk kopinya, disajikan, dituangkan kopinya. Selain bikin kopi, buat gurunya, saudara, buat orang alim, buat orang soleh, di pondok bersih-bersih. WC-nya kotor, dibersihin, disikat. Kobong kotor, dipehel, saudara. Tuh lihat tuh, orang seperti itu diangkat derajat sama Allah. Sekarang bukan, kobong udah kayak tong sampah, saudara. Asbak di mana-mana. Benar? Kita kalau ke kobong nih duduk, udah kayak duduk di asbak, saudara. Sakor di mana-mana ada. Tapi dulu dirawat pondoknya, dibersihkan, dipel. Punya saudara yaitu khidmat kepada guru.
Habib Alwi bin Syihab, saudara, suatu ketika digoda sama temannya. Kata temannya, ya Alwi, jelas. Duduk Alwi. Kamu itu di sini mondok. Maneh teh di dia mondok. Wahai Alwi, mondok pesantren di dia teh. Lamun maneh di dia cuman nyian kopi, cuman bersih-bersih. Kumaha engke lamun maneh buka pondok. Maneh balik ke imam buka pesantren kumaha. Pan beureun maneh teh kudu bisa kitab ieu. Kudu bisa kitab ieu, kudu bisa kitab ieu. Di kobong cuman nyian kopi jang guru. Di kobong cuman bebersih. Cuman tuangin kopi. Emang namanya keluar di pondok arek buka warung kopi. Cek babaturan lah sudah. Kata Habib Alwi bener juga ya. Aing jadi sieun lamun kieu macana. Aing ke mun balik di pondok, lamun balik di pesantren, lamun teu bisa ngaji aing mau ke warung kopi. Oh gimana cenah. Akhirnya suatu ketika ngaji Habib Alwi bin Syihab ikut duduk bawa pena, bawa kitab, saudara-saudara. Gurunya lihat. Cek guruna si Alwi kok ngajadog di dinya. Saha nu tah maena cicing di dinya. Digorowan ku guruna, wahai Alwi, ta'al. Sini Alwi. Dipanggil Habib Alwi. Kenapa? Ya Habib. Saha nu tah ente diuk? Saha nu tah ente ngaji? Pas Habib, teman-temanku ya Habib. Mereka bilang betul. Kalau saya di sini cuman ikut bikin kopi, kalau di sini cuman bersih-bersih, kalau di sini cuman tuangin kopi, aku takut pulang dari sini buka warung kopi ya Habib. Apa yang dijawab oleh gurunya, saudara? Gurunya menjawab, wahai Alwi, Masya Allah, andaikan kamu tahu, kalau guru udah nyuruh, kalau orang alim udah nyuruh, kalau para ulama udah nyuruh, itu ada faidahnya, itu ada manfaatnya. Itu ada hikmahnya. Andaikan kau tahu, wahai Alwi, kenapa aku suruh kau tuangin kopi demi Allah. Wahai Alwi, aku berharap ilmu yang aku berikan kepada mereka hanya Allah tuangkan ke dalam hatimu saja ya Alwi. Sallu ala Nabi Muhammad. Anda tahu saudara, hasil dari ta'alluqum bisyai, hasil dari cinta kepada orang alim. Anda tahu hasil daripada khidmat kepada ulama, kepada orang alim, sehingga Habib Alwi dijadikan wali kutub, saudara-saudara. Jadi yang manfaat kala bukan dengan ilmumu, bukan hanya dengan ilmu, bukan hanya dengan otak yang pintar cerdas, bukan. Kamu manfaat, kelak kamu bisa manfaat. Itu saudara, ada yang lebih utama daripada ilmu. Apa? Ridho daripada orang yang memberikan ilmu kepadamu, saudara-saudara. Ridhonya seorang guru, ridhonya seorang ulama, ridhonya seorang habaib, ridhonya orang soleh kepadamu lebih utama dibandingkan kamu hafal beribu-ribu kitab, saudara. Yang lebih utama adalah ridho daripada orang yang memberikan ilmu kepadamu, yaitu orang-orang alim, saudara-saudara. Di sini kita dekat dengan orang alim, dekat dengan para habaib, dekat dengan para ulama, para guru-guru. Mudah-mudahan guru-guru kita sudah ridha kepada kita semua. Amin ya rabbal. Kalau begitu saya mau tanya jawab yang kebak. Kalau begitu saudara, pengajian bagus tidak? Pengajian indah tidak? Pengajian hebat tidak? Berkah tidak? Siap ramaikan pengajian. Siap ramaikan pengajian. Takbir. Masya Allah. Jadi kalau ada yang ganggu-ganggu pengajian, kalau ada yang sindir-sindir pengajian, saya mau tanya nih orang sini kira-kira mau bela pengajian apa diam aja nih? Siap bela pengajian? Siap jaga pengajian? Takbir. Masya Allah. Nanti saudara kalau yang seperti ini dibiarkan. Pertama-tama dia bertanya soal pengajian. Dibiarkan saudara. Kita nggak angkat suara. Kita nggak membela pengajian. Kita nggak kasih tahu soal bagaimana berkahnya pengajian. Lama-lama saudara, dia celah ulama ya. Bisa jadi saudara. Karena dia nggak paham soal pengajian. Lama-lama dia celah habaibnya. Hina habaibnya. Lama-lama dia celah Rasulnya. Dia hina Rasulnya. Makanya kita harus berani di dalam menyampaikan kebenaran saudara-saudara. Dikatakan Rasulullah bersabda, saudara, yaitu afdalul jihad kalimatul haqqi wa fi riwayah kalimatul adlan inda sultanun jahil. Anda tahu?
Jihad yang utama, jihad yang afdol adalah menyampaikan kebenaran, menyampaikan yang hak. Sekalipun saudara di hadapan para pejabat-pejabat yang zalim, saudara-saudara. Oleh karenanya jangan pernah takut untuk menyampaikan kebenaran, saudara-saudara. Sampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil, saudara-saudara. Kita harus bersatu, kita harus bersama untuk menyampaikan kebenaran. Betul? Saya mau tanya orang sini, siap bersatu? Siap bersatu? Kalau besok-besok saudara ada yang hina pengajian, siap lawan? Siap lawan? Siap satu komando? Takbir! Kalau sudah Nabi, kalau sudah Rasul yang dihina, saudara. Kalau sudah Allah yang dilecehkan, yang dihina. Kita semua nggak boleh bawa bendera manapun, saudara. Umat Islam harus bersatu. Anda ingat kejadian 212. Jutaan umat Islam berkumpul di bawah langit Jakarta. Di sana nggak ada yang berkata, saya aspek loh. Saya pakai speaker loh. Saya ahli sunnah wal jamaah loh. Saya ini loh. Saya golongan ini loh. Nggak ada, saudara. Mereka berkumpul di Jakarta. Nggak ada yang bawa bendera manapun. Mereka berkumpul 8 juta umat Islam. Berkumpul di bawah langit Jakarta. Hanya berkata, Anda Islam, saya Islam. Ini Al-Quran yang dilecehkan. Kita sama-sama, kita rame-rame turun ke jalan. Bela Al-Quran. Jadi kalau besok-besok ada yang hina lagi, saudara, bukan soal golongan mana, bukan. Betul? Sampai sini jelas apa jelas? Parantos ngartos sadayana. Ay guys ngartos mah balik ah. Apaan sih geus ngarti meureun? Ngarti Jan? Encan oke lo sia. Suara aing geus arek beak can ngarti keneh. Alhamdulillah itu yang pertama, saudara. Kira-kira saya mau tanya sekali lagi. Kira-kira duduk di pengajian bersyukur nggak kepada Allah? Alhamdulillah. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, saya ingin ingatkan juga bahwa kumpulnya kita di tempat yang mulia ini, yang bagaimana sudah sama kita maklumi, kita duduk di tempat yang mulia ini dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah pasti kita sering mendengar, saudara, bagaimana perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi, betul? Tapi ada banyak pelajaran dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Banyak pelajaran daripada peringatan Isra wal Mi'raj Nabi. Daripada lebih banyak pelajaran, saudara, di antara banyaknya pelajaran dari peringatan Isra wal Mi'raj Nabi, yang paling menonjol adalah pelajaran tentang iman kepada Allah dan Rasulnya, saudara-saudara. Kenapa? Sebab peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi adalah sebuah peristiwa yang sulit dicerna oleh akal, saudara. Jadi peristiwa Isra wal Mi'raj tidak bisa dipikirkan ku akal. Tidak bisa dicerna ku tidak bisa. Sulit untuk dirasionalisasikan, bukan berarti irasional. Sebab peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi merupakan sebuah peristiwa yang suprarasional. Maknanya berada jauh pada cungkawan akal manusia. Akal manusia begitu sempit, ilmu yang diberikan Allah begitu sedikit. Dengan akal yang sempit, ilmu yang sedikit, mustahil kita mampu mengarungi samudra di lautan ilmu pengetahuan Allah yang maha luas tanpa batas. Oleh karenanya, di dalam kita menerima peristiwa Isra wal Mi'raj, di dalam kita menilai peristiwa Isra wal Mi'raj, nggak cukup andalkan akal, nggak cukup andalkan logika, nggak cukup kita uraikan dengan ilmu dan pengalaman. Tapi lebih daripada itu, saudara, wajib mendirikan keyakinan kita atas dasar iman kepada Allah, saudara. Ketika akal kita nggak sampai, ketika logika kita nggak mampu, ketika ilmu dan pengalaman kita nggak bisa untuk menguraikan, iman akan mudah untuk menerima, iman akan mudah untuk menilai, saudara. Dan saudara, pelajaran selanjutnya, bagaimana, saudara, betapa bahayanya jikalau akal kita, jikalau logika kita, jikalau ilmu dan pengalaman kita tidak diikat dengan iman. Bagaimana banyaknya, saudara, di zaman Rasulullah,
Ketika Rasulullah, saudara, setelah peristiwa Isra wal Mi'raj, pasca Isra wal Mi'raj, Nabi Muhammad ceritakan sejarah Isra wal Mi'raj, pengalaman Isra wal Mi'raj. Nabi ceritakan perjalanannya di hadapan umat manusia manapun, baik orang kafir ataupun orang muslim, saudara-saudara. Sehingga orang-orang kafir menjadikan peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi sebagai senjata untuk melumpuhkan imannya seseorang, saudara. Loh kok bisa? Ya, karena mereka, saudara, yang pada saat itu menggunakan akal logika yang tidak diikat dengan iman. Sehingga berapa banyak dikatakan bahwa Abu Jahal, Anda tahu Abu Jahal? Tahu nggak Abu Jahal? Tahu? Udah deket. Sohibnya. Tetangga. Abu Jahal, saudara, mampu memurtadkan mereka orang-orang muslim dengan jumlah yang banyak. Kenapa? Karena pada saat itu, saudara, mereka yang menggunakan akal logika sehingga mereka murtad keluar dari Islam, saudara. Gak sampai di situ. Bahkan lihat setelah Isra wal Mi'raj, Anda tahu Abu Jahal nggak puas. Sehingga Abu Jahal datang kepada para pengikut Nabi. Abu Jahal juga ingin ini yang dekat sama Nabi, sahabat-sahabat Nabi juga mereka menggunakan akalnya, menggunakan logikanya. Kalau para sahabat Nabi menggunakan akal logika di dalam menerima Isra wal Mi'raj, maka mereka akan murtad. Itu yang mereka inginkan. Itu yang Abu Jahal inginkan, saudara. Sehingga terjadi dialog yang sangat luar biasa antara Abu Jahal dengan Sayyidina Abu Bakar. Pada saat itu berjumpa, sehingga Abu Jahal bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar. Dia katakan, ya Abu Bakrin, hal anta sadaqtu ghazwa Muhammadin? Apa iya engkau masih percaya dengan bohongnya Muhammad, dengan dustanya Muhammad, dengan tahayulnya Muhammad? Apa iya, wahai Abu Bakar, engkau masih percaya dengan pengalaman yang dibuat-buat ini? Hei Abu Bakar, coba gunakan akal sehatmu, gunakan otak warasmu, gunakan ilmu dan pengalamanmu. Bukankah kita dulu pernah menunggang unta dari Mekah sampai Palestina? Perjalanannya sampai 15 hari 15 malam tanpa istirahat. Kurang lebih 1 bulan. Coba kau bayangkan, sekarang Muhammad bercerita telah melakukan Isra wal Mi'raj dari Masjidil Haram yang ada di kota Mekah hingga Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Itu hanya dengan sebagian malam. Bahkan sampai tembus langit pertama, kedua, ketiga, sampai ke-7. Bahkan sampai dinaikkan di Sidratul Muntaha, berjumpa dengan Allah langsung, saudara. Kata Abu Jahal, wahai Abu Bakar, mending kau pikir-pikir lagi. Jangan mau kau dibohongi oleh Muhammad. Jangan mau kau dibuat sesat oleh Muhammad. Gunakan akal sehatmu. Gunakan otak warasmu. Subhanallah. Sampai apa yang terjadi, saudara? Sayyidina Abu Bakar nggak mudah terpancing. Sayyidina Abu Bakar pada saat itu membuang akalnya, membuang logikanya, membuang ilmu dan pengalamannya. Sampai beliau katakan dengan singkat, padat dan juga jelas. Beliau katakan, ya Abu Jahal. Hei Abu Jahal. Lau qala Muhammadun ab'ada min zalik. Wallahi la sadaqtu. Kata beliau, saudara, wahai Abu Jahal, catat baik-baik. Dengarkan baik-baik. Andai kata Nabi Muhammad bercerita lebih jauh dari Isra Mi'raj, lebih aneh, lebih ajaib, lebih nggak masuk di akal. Tetapi selama Nabi Muhammad yang bercerita, wallahi, demi Allah, la sadaqtu, pasti aku percaya. Masya Allah. Takbir. Allah. Saya mau tanya jawaban daripada Sayyidina Abu Bakar. Tegas tidak? Bagus tidak? Hebat tidak? Itulah sebabnya Sayyidina Abu Bakar dijuluki nama As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Karena beliau selalu membenarkan Nabi tatkala yang lain banyak mendustakannya, saudara-saudara. Andai kata pada saat itu logika yang bermain, andai kata pada saat itu akal yang bermain, niscaya Sayyidina Abu Bakar pun akan ikut murtad keluar dari Islam, saudara-saudara. Kenapa? Sebab memang sulit dicerna oleh akal. Apalagi dulu nggak ada pesawat, nggak ada mobil, nggak ada yang namanya, saudara, mesin jet, nggak ada. Bagaimana mau menggunakan akal, saudara? Tapi subhanallah,
Semuanya diikat dengan iman. Sehingga Sayyidina Abu Bakar, saudara, mendapatkan kemuliaan dari Allah. Allah angkat derajatnya, saudara-saudara. Itu, saudara. Lihat bagaimana iman. Perannya sangat penting. Diikat dengan iman, akal akan selamat. Diikat dengan iman, logika akan selamat. Diikat dengan iman, saudara, ilmu akan selamat. Kalau tidak diikat, tidak akan selamat. Kenapa? Kita lihat contohnya, saudara. Mau contoh nggak? Pernah dengar orang yang aku jadi nabi? Hah? Pernah dengar belum? Ramai, saudara, di Indonesia banyak banget orang yang aku jadi nabi, saudara. Sampai pusing kita, betul? Ada nabi Sadek, ada nabi ini, nabi itu, nabi ini, bener nggak? Banyak yang aku jadi nabi. Anu ngaku jadi malaikat, pernah ngadenge? Ayah, awewe, ngaku jadi malaikat Jibril. Ngawur ente? Ngawur ente? Ngaco ente? Di Cirebon, parah. Di Cirebon, Pak. Di Cirebon. Ada yang ngaku jadi Tuhan. Digerebek ke polisi. Ditanya ke polisi. Ari sia kunaon ngaku jadi Tuhan? Naon jawabannya? Pak polisi, maaf. Soalnya ngaku jadi nabi geus loba. Ngawur teh? Ngawur teh? Masya Allah. Saudara, orang yang ngaku jadi nabi, yang ngaku jadi malaikat, yang ngaku jadi Tuhan, kita nggak aneh. Kenapa? Yang seperti itu sudah jelas nggak punya iman, murtad, keluar dari Islam, saudara. Tapi yang aneh, ibn ajaib. Kok nabi palsu, malaikat palsu, Tuhan palsu, eta loba jamaahna. Loba pengikutna. Pas dicek pengikutna, aya nu jadi doktor. Aya nu jadi profesor. Bahkan mohon maaf, ada yang ngerti ilmu agama, saudara-saudara. Itulah bahaya. Akalnya, logikanya, pangkat dan jabatannya, ilmunya tidak diikat dengan iman. Betul? Betul? Bahaya, saudara. Bisa menyesatkan. Apalagi di dalam kita menilai syariat hukum dan ajaran dari Allah. Banyak ajaran, banyak syariat, banyak hukum yang mau dicerna oleh akal nggak bakal mampu, saudara. Seperti contohnya, Cikiih jeung Cimani. Cai kiih nyawa tuh? Cai kiih hukumna? Jawab dong kompak, cai kiih hukumna? Cai kiih hukumna? Air kencing hukumna? Air mani? Air mani? Air mani? Air mani? Ketika lihat kita hukum, saudara, bagaimana yang diterapkan oleh syariat Islam? Ketika seseorang kencing, mengeluarkan air kencing yang najis, tidak diwajibkan mandi. Tapi loh, kenapa ketika mengeluarkan air mani yang padahal itu suci, diwajibkan untuk mandi? Harusnya kalau kita mau main akal-akalan, nggak boleh begitu dong susunannya. Harusnya kalau air kencing saja yang najis tidak wajib mandi, bagaimana air mani yang suci harusnya lebih wajib untuk tidak mandi. Atau sebaliknya, air mani saja yang suci wajib mandi, harusnya air kencing yang najis lebih wajib untuk mandi. Itu kata akal. Akal bahaya. Akal menyesatkan. Jangan main akal-akalan. Di dalam menilai syariat, hukum, sejarah, ajaran dari Allah, terima dulu dengan iman. Laksanakan ajarannya, laksanakan hukumnya, syariatnya, dengan fikih yang baik dan benar, dengan iman yang diterima dengan sempurna. Laksanakan dengan baik, saudara. Jalankan dengan penuh khidmat, dengan iman kita. Kalau kita sudah laksanakan dengan baik segala ajarannya, aturannya, hukumnya secara baik, saudara, sekali-kali boleh kita bertanya, tapi pertanyaannya diikat dengan iman, bukan untuk melecehkan, tetapi saudara, untuk membuat lebih semangat kita dalam beribadah, saudara-saudara. Kita tanya, kenapa ya kok bisa begitu? Maka jawab dengan apa kata ilmu? Cek ilmu, Pak, cek ilmu kieu, dak teu diwajibkeun mandi teh atuh wajar. Da jelema kiih teh sapoe sampai 5 kali, bener? Bener teh? Aya jelema kiih sapoe sakali aya teh.
Jarang. Merenang kencing batu aya oge. Jelema kieu sapoe 5 ka? Aya nu 6 ka? Aya nu 7 ka? Anu normal 5 sampai 7 kali kieu dalam sehari, kencing dalam sehari sampai 5 sampai 7. Itu yang normal. Kumaha anu beser? Ruku cerot, sujud cerot, nangtung cerot, diuk cerot, lari cerot, lempang cerot, ripuh teh kira-kira. Ripuh henteu. Ripuh teu. Dan lamun kitu hukum Allah adil henteu. Adil henteu. Takbir. Masya Allah. Heeh sih bener cek ilmu. Bener oke lamun diwajibkan mandi mari puatu iraha urang zikirna. Isuk-isuk kieu mandi. Jam 10 kieu man. Lohor mandi deui. Emangna buyur. Bener teu? Masya Allah. Habib terus kumaha eta air mani? Heueuh wajar cek ilmu. Heuh da jelema ngaluarkeun cai mani teh teu unggal poe. Emang aya di dieu nu unggal poe? Waduh. Ya jelema parobot ya unggal poe keluar. Pa panganten anyar oge saminggu 4 kali geus mendingan. Lah ieu kumaha urang sudah. Jeung deui lamun jelema ngaluarkeun cai mani bawa anak rungsing. Benar teu? Tong ya hanu tong pura-pura lah sih ya. Jelema keluar cai mani panas henteu? Capek teu, Pak? Jawab nu kompak, capek teu? Capek teu? Lesu henteu? Hareudang henteu? Jangar henteu? Obat capek, obat lesu, obat panas, obat hareudang, obat jangarnya eta man. Cobaan sekali-kali, Pak. Keluar cai mani ulah mandi sapoe. Sia rapet-rapet jeung calana. Takbir. Pantes diwajibkan untuk mandi, saudara. Karena keluar nggak tiap hari. Dan sekalinya keluar itu, saudara perlu obat yang namanya mandi. Berarti hukum Allah adil henteu? Adil henteu? Siap laksanakan hukum Allah. Takbir. Masya Allah. Mau contoh lagi nggak? Iraha. Tahun harap? Tahun harap banyak? Ulah. Tahun harap? Ulah. Si mah tega. Tahun harap gitu ada undang deui. Aya saudara, ngaranna contoh. Betapa bahayanya akal, logika, ilmu tidak diikat dengan iman. Saudara, kita sering mendengar bagaimana sejarah Isra wal Mi'raj. Ada perintah yang sangat penting dari Allah. Tanyakeun ka polisi, tanyakeun ka sahabae. Lamun perintah henteu penting, nu boga HP biasanya cukup lewat WhatsApp. Anu teu boga HP biasana make surat atau ngagidik we misalkan budakna pangdangeun situ lah. Bejakan ka situ bayar hutang misalkan. Tepat-tepat amat asal nanyakeunna doang. Nita ka babaturanna pangnayakeun ka situ hutang ngira dibayar. Perintah anu teu begitu penting. Tapi lamun aya perintah penting, misalkan komando, polisi, ada perintah penting untuk saudara anak buahnya, pasti dipanggil secara bertatap wajah. Betul apa betul? Misalkan orang arek nagih hutang geus kapepet, kudu bertatap wah. Dari telepon mah tara diangkat, bener tuh. Dibere surat tara dibales, digidik dibejakeun eueuh, digerona imahna bejakeun ka pamajikanna eueuh gitu. Nyaho engge si eta mah nagih hutang. Benar teu? Pada orang yang panggil. Saudara, begitupun Nabi Muhammad begitu mendapatkan perintah yang amat penting, Allah undang langsung. Saudara, bagaimana perjalanan Isra wal Mi'raj sehingga menghasilkan perintah yang amat penting, yaitu perintah tentang salat, saudara-saudara. Kalau itu saya mau tanya, salat penting tidak? Salat penting tidak? Salat penting tidak? Maka jaga salatmu, jangan tinggalkan salat. Saudara, dalam rukun Islam, mana yang lebih awal? Salat apa puasa? Salat apa puasa? Salat apa puasa? Bahkan dikatakan as-salatu imaduddin, salat tiangnya agak. Salat penting tidak? Salat penting tidak? Salat wajib tidak? Takbir. Maka jaga salat. Tapi saudara lihat bagaimana hukum, bagaimana syariat. Kalau mau dipikirkan oleh akal, nggak sampai saudara-saudara. Anda tahu
Perempuan haid. Perempuan haid, kermen, ninggalkan sholat. Padahal di rukun Islam sholat diutamakan. Tadi sudah kita bicarakan bagaimana lihat perintah yang sangat penting tentang sholat. Awewe haid, awewe men, tinggalkan sholat tak kermen, wajib kodok tuh. Wajib kodok tuh. Wajib kodok tuh. Tapi awewe men, awewe haid di bulan Ramadan tinggalkan puasa ketika haid, wajib kodok tuh. Namun dipikirkan ku akal tuh lah gitu kuduna ge. Lamun cek akal mah lamun sholat tunggu ge lebih utama, henteu wajib kodok ya gitu ge puasa tuh. Benar teh? Atau sebaliknya, lah puasa hungku ge wajib kodok, kumaha sholat lebih wajib, lebih utama. Masih lebih wajib untuk kodok. Cek tapi Allah sayang kepada hambanya. Allah sayang kepada kita. Hukum itu adil. Jangan main akal-akalan dulu. Terima dengan iman. Laksanakan dengan penuh khidmat. Dengan iman. Syariatnya sudah dilaksanakan dengan baik. Ajarannya sudah dilaksanakan dengan baik. Secara fikihnya begini dilaksanakan dengan baik. Sudah kita laksanakan dengan baik. Boleh sekali-kali kita bertanya. Pertanyaannya, akalnya diikat dengan iman. Bukan untuk melecehkan. Tapi untuk supaya lebih semangat kita menjalankan syariat dan hukum Allah, saudara. Jawab pakai cek ilmunya wajar. Teh bisa sebulan sekali nah head bisa 7 poe bahkan lebih. Benar tak? Sapoe sholat bara rakaat. Dikalikan eta sabulan tah perempuan head selama seminggu. Namun dikalikan kira-kira repot teh. Sapoe bisa bara rakaat eta sholat teh sudah. Betul? Irha arek ngaulaan urang. Benar tak? Kagendong sholat. Benar apa benar? Benar apa benar? Terus habis Ramadan kumaha? Da atuh wajar, da puasa mah Ramadan mah satahun saka. Lamun tinggalkan misalkan 7 poe haid di bulan Ramadan, awewe saudara bebas kodokna arek di bulan ieu bulan itu bulan itu terserah. Benar apa benar? Tapi lamun di kodok di bulan Syaban, ya suaka bangetan. Betul? Allah kasih jarak yang begitu panjang untuk menjalankan qada puasa. Kalau begitu saya mau tanya, hukum dari Allah adil tidak? Adil tidak? Siap laksanakan hukum dari Allah. Takbir. Sallu ala nabi. Masya Allah. Itu saudara, yang ingin saya sampaikan yang kedua, yaitu ada pelajaran tentang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagaimana peran iman penting dalam mengikat akal dan logika. Itu yang kedua. Terakhir, sebelum saya tutup, saudara, terakhir yang ingin saya sampaikan, bahwasanya peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW mempunyai satu pertanyaan. Apa pertanyaannya? Yaitu kenapa Nabi Muhammad diisrakan? Kenapa Rasulullah diperjalankan? Jawabannya, saudara, kata Allah, yaitu agar kami bisa memperlihatkan sebagian tanda-tanda kebesaran kepadanya. Artinya apa? Artinya Allah ingin menunjukkan, ingin memperlihatkan kebesarannya, keagungannya, kekuasaannya, keperkasaannya. Saudara, kita akan merasa bahwa kecilnya kita, tidak berdayanya kita, lemahnya kita di hadapan kebesaran Allah, saudara. Dan saudara, yang lebih penting dan utama, apa manfaat kebesaran Allah? Apa manfaat keagungan Allah? Apa manfaat keperkasaan Allah, kekuatan Allah? Yang kita tanamkan dalam jiwa kita, dalam diri kita, saudara-saudara. Yang pertama, kalau kita tanamkan kebesaran Allah dalam hati kita, dalam jiwa kita, dalam sanubari kita, saudara, maka kita semua akan merasakan bahwa Allah itu adalah ada bersama kita, saudara-saudara. Kalau kita tanamkan kebesaran Allah dalam jiwa kita, bahwa yang maha besar itu Allah, yang maha kuat itu Allah, yang maha perkasa itu Allah, maka saudara kita gak akan mudah untuk maksiat. Kalau kebesaran Allah sudah ada dalam jiwa kita, akan berpikir 1000 kali untuk maksiat kepada Allah, saudara. Makanya kalau ada yang nanya, Habib bagaimana ya caranya supaya kita nggak mudah maksiat? Jawabannya, tanamkan dalam jiwamu
bahwa yang maha besar itu Allah, yang maha kuat itu Allah, yang maha perkasa itu Allah. Tanamkan dalam jiwamu. Allahu hadiri, Allahu nadiri, Allahu syahidi. Maka engkau tidak akan mudah untuk maksiat kepada Allah, saudara. Allahu hadiri, Allah hadir bersamaku. Allahu nadiri, Allah melihatku, memperhatikanku. Allahu syahidi, Allah mengawasiku. Maka kalau Allahu hadiri, nadiri, syahidi, semua ikutin. Allahu hadiri, Allahu nadiri, Allahu syahidi, Allahu hadiri, Allahu nadiri, Allahu syahidi, Allahu hadiri, Allahu naziri, Allahu syahidi. Takbir. Itu jawabannya supaya kita nggak mudah maksiat kepada Allah. Tanamkan dalam jiwa kita kebesaran Allah. Itu faidah dan manfaat yang pertama. Kalau kebesaran Allah ditanamkan dalam jiwa kita. Yang kedua, kalau kebesaran Allah kita tanamkan dalam jiwa, dalam hati, dalam sanubari, dalam jiwa kita, saudara, maka kita akan merasa bahwa yang maha besar itu Allah, maha perkasa itu Allah, maha kuasa itu Allah, maha kuat itu Allah. Kalau kita sudah ada dalam jiwa kita kebesaran Allah, kita nggak akan pernah takut dengan musuh-musuh agama, sebanyak apapun jumlahnya, sekaya apapun mereka. Demi Allah, di dalam jiwa kita yang maha besar adalah tak akan pernah takut kepada musuh-musuh agama, saudara-saudara. Makanya kalau kalian pengen jadi seorang mujahid, pengen bela agama Allah, pengen bela Islam, pengen jaga ulama, tanamkan dalam jiwamu bahwa yang maha besar adalah Allah. Tanamkan dalam hatimu, kita punya Allah, saudara-saudara. Anda tahu, Nabi Muhammad SAW, suatu ketika saudara membawa pedangnya, kemudian beliau berjalan dan tertidur di bawah pohon. Anda tahu, Nabi Muhammad tidur di bawah pohon, ada orang kafir. Saat itu Nabi Muhammad seorang diri. Akhirnya orang kafir datang. Saudara, mengangkat pedang Nabi Muhammad. Saat Nabi Muhammad tidur, itu orang kafir, saudara, diletakkan pedangnya Nabi di leher Nabi Muhammad. Tangan sangat nggak sopan, saudara. Orang kafir dalam keadaan, saudara, meletakkan itu pedang di leher Nabi, dicolek Nabi Muhammad. Kata orang kafir, ya Muhammad, bangun. Hei Muhammad, katakan kepada saya, siapa yang akan selamatkanmu saat ini? Apa yang dijawab oleh Nabi? Yang dijawab oleh Nabi, saudara, hanya satu kata. Nabi Muhammad hanya menjawab, Allah. Begitu Nabi Muhammad menjawab Allah, orang kafir yang ingin memenggal Nabi, saat itu gemetar, lemas, lututnya tak berdaya, lumpuh di hadapan Nabi, dan pedangnya tergeletak, saudara. Diambil pedangnya oleh Nabi Muhammad. Kemudian kata Nabi, wahai orang kafir, katakan kepada saya, siapa yang akan selamatkanmu saat ini? Orang kafir menjawab, ya Rasulullah, maafkan aku ya Rasulullah. Wahai Muhammad, maafkan aku. Aku tidak akan mengganggumu lagi seumur hidupku ya Muhammad. Subhanallah. Satu kalimat yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, yang akan selamatkanku adalah Allah. Saudara-saudara, ingat saudara-saudara, banyak orang-orang yang memusuhi Islam. Banyak orang-orang yang mengubah daripada persamaan Islam ke persatuan Islam, saudara-saudara. Banyak orang-orang yang membenci ulama, membenci habaib, banyak, saudara-saudara. Kalian tahu, ada seorang habib di Indonesia, namanya Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab. Tangannya diborgol, saudara-saudara. Beliau dipenjara. Kenapa dipenjara? Karena beliau membela agama Islam. Seorang habib, tangan yang mengalir darah suci Rasulullah, saudara-saudara, diborgol. Sedangkan orang-orang durjana, sedangkan mereka para koruptor, yang itu yang memakan uang rakyat, tidak diborgol. Habib Bahar dipenjara. Kenapa? Karena membela agama, saudara-saudara. Saya yakin gak ada yang mau menggantikan posisi beliau. Gak ada yang mau menggantikan dinginnya dalam penjara.
Nggak ada yang mau menggantikan, saudara, yaitu panasnya, dinginnya, kejamnya dalam penjara. Bagaimana, saudara, siksaan dalam penjara dan lain sebagainya. Sedangkan beliau-beliau semua di penjara itu adalah untuk membela Allah, membela Islam, membela kita, saudara-saudara. Jangankan beliau-beliau, Habib Abdullah bin Muhsin atau Habib Keramat juga pernah di penjara 6 tahun lamanya, saudara-saudara. Lihat bagaimana para ulama sampai di penjara. Apa yang mereka bela? Harta, pangkat, jabatan, bukan. Yang mereka bela adalah Islam. Dengan perjuangan mereka, saudara-saudara, kita bisa nikmat, bisa ngaji bareng-bareng seperti ini, bisa berkumpul seperti ini. Perjuangan para ulama, para syuhada, saudara-saudara. Oleh karena itu, kalau kita nggak bisa menggantikan dinginnya dalam penjara, kalau kita nggak bisa gantikan bagaimana siksaan dalam penjara, setidaknya kita bisa meneruskan perjuangan beliau semua. Semakin ulama kita diancam, semakin habaib kita diancam, semakin ulama, semakin habaib dibungkam dakwahnya, kita semua harusnya lebih semangat untuk berjuang di jalan Allah, saudara. Walaupun nggak punya harta, walaupun kita nggak punya senjata, seperti mereka, saudara, yaitu para pejabat yang zalim, yang menzalimi para habaib. Mereka, saudara, para pejabat yang zalim, mereka membawa pasukan, mereka dilindungi oleh pasukan bersenjata. Gak boleh kita takut. Walaupun mereka punya senjata, walaupun mereka punya harta, kita nggak punya senjata, nggak punya harta, nggak punya pangkat, nggak punya jabatan, nggak punya apa-apa. Tetapi kita harus ingat bahwa kita punya Allah. Takbir. Semua jawab yang kompak. Siapa yang maha besar? Siapa yang maha kuasa? Siapa yang maha perkasa? Siapa yang maha kuat? Takbir. Allahu Akbar. Siap bela Allah, siap bela Islam, siap bela Nabi, siap bela ulama, siap bela habaib. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Itu yang ingin saya sampaikan yang terakhir, saudara-saudara. Jangan lupa tanamkan kebesaran Allah dalam jiwa kita, supaya kita tidak takut dengan musuh-musuh agama, sebesar apapun dan sebanyak apapun mereka, saudara. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan saudara, saya mau tanya sekali lagi nih. Kira-kira nyampe dia parantos ngartos tuh. Ada juga sepenting atau capek sih itu ngerti-ngerti mah. Alhamdulillah. Nggak jam hiji, aduh teka rasa ya. Ngaropi atau ngaropi can? Mas dahar can? Oh pantas atuh. Pantas merasi di dia kene. Biasa mas dahar baralik biasanya kayak. Masya Allah, mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini dan tidak kita bubar, tidak kita keluar dari tempat ini kecuali dosa kita diampuni oleh Allah. Salah kita dimaafkan oleh Allah. Penyakit kita disembuhkan oleh Allah. Kesulitan kita dimudahkan oleh Allah. Kesempitan kita dilapangkan oleh Allah. Semuanya kita mendapatkan kebahagiaan dunia hingga akhirat. Mudah-mudahan iman kita semakin kuat. Amin ya rabbal. A'udzu bikalimatil hitamati min syarri wa bara'a ma yanzilu minas sama'i wal ardi ma ya'ruju fiha wa min syarri fitanil laili wan nahar wa min syarri kulli tariqin ila tariqan yatruku bi khairi ya rahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Kullu jami'an ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah nahnu nahruju min dari dunya ila daril akhirah bi kalimatin la ilaha illallah la ilaha illallah. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qabul. Qabul. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu saja
yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan, kesalahan, atas apa yang saya sampaikan dari awal sampai saat ini. Dan terima kasih banyak kepada antum semua yang antusias dan perhatian kepada kami. Saya ucapkan jazakallahu khairan katsiran. Wabillahi taufiq wal hidayah wa afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dulu bubar untuk doa, insyaallah. Al-Hamid Husin, Ketua PHB Jawa Barat. Takbir. Allahu Akbar.